Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita setelah selesai dari salat subuh berjamaah melanjutkan kembali pembacaan kitab Misbahuz Zolam sebagai salah satu kitab yang menjelaskan kitab Bulughul Maram yang isinya adalah hadis-hadis seputar hukum-hukum syariat. Dan di pekan kemarin kita sudah masuk di bab baru tentang azan, tentang iqamah, dan kita juga sudah menjelaskan bagaimana awal mulanya azan itu muncul, yang dimulai dengan mimpinya para sahabat, lalu kemudian mimpi itu disetujui oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian diajarkan kepada sahabat untuk dikumandangkan. Nah, model seperti ini namanya hadis takrir. Jadi hadis itu terbagi menjadi 3. Satu namanya hadis perkataan, Rasul berkata, Rasul bersabda. Ini namanya hadis qauli. Yang kedua, Rasul melakukan. Rasul tidak mengatakan, tetapi Rasul melakukan. Ini namanya hadis fi'li. Rasul tidak ngomong, cuma Rasul melakukan. Ini namanya hadis fi'li. Hadis fi'li ini contohnya banyak. Misalnya contohnya adalah perilaku kita sholat. Ini rata-rata hadisnya adalah hadis fi'li. Ada hadis qaulinya cuma tidak banyak. Yang banyak hadis fi'li. Yang berikutnya misalnya contoh hadis fi'li ada di haji. Haji itu Rasul cuma sekali pergi haji. Cuma orang-orang yang melihat hajinya Rasulullah SAW ini akhirnya menyimpulkan banyak hal. Melihat Rasul melakukan. Ini hadis fi'li. Yang ketiga, Rasul tidak mengatakan, Rasul juga tidak melakukan, tetapi Rasul setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini namanya hadis takrir. Rasul tidak berkata, Rasul tidak melakukan, tapi Rasul tidak melarang, setuju-setuju saja apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini namanya hadis takrir. Di antara contoh hadis takrir selain dari masalah azan ini adalah misalnya doa iftitah. Doa iftitah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini dalam penjelasannya bukan doa iftitah yang awalnya Rasul yang melakukan. Bukan juga ini iftitah yang dulunya Rasul sabdakan misalnya. Tidak juga. Tapi ini bermula dari ada sahabat Nabi, ada Rasul saat menjadi imam, kedengeran ada orang yang membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Setelah sholat Rasul tanya, siapa yang tadi baca Allahu akbaru kabira?
Akhirnya ada sahabat yang ngaku, saya ya Rasulullah. Apakah Rasul marah? Enggak. Kata Rasul, gara-gara doa kamu itu ada banyak malaikat yang turun berebut pengen menuliskan atau pengen ya mencatat amal pahala dari perbuatan dari zikir itu. Nah, sejak saat itu akhirnya Rasul setuju dengan zikir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ini hadis takrir namanya. Nah, 3 hal ini dalam pelajaran ilmu hadis ini menjadi poin dasar yang harus diketahui oleh kita semua sebagai pembelajar hadis. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, dan ada hadis takrir. Nah, sekarang kita baca beberapa hadis lagi di subuh kali ini. Dan kemarin kita juga sudah mengatakan ada khilafiyah tentang redaksi azan. Cuma khilafiyahnya itu bukan pada lafaz-lafaznya, tapi pada jumlah pengulangannya. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-dua. Dan dalam riwayat yang lain ini dijadikan sebagai 4. Setelah dia dua-dua pertama, diulang lagi dua-dua berikutnya. Ini sebagian dari khilafiyahnya. Bukan di khilafiyah redaksi lafaznya, tapi di jumlah kalimatnya, di pengulangannya. Kemarin kita juga sudah berbicara kenapa akhirnya Rasulullah SAW memilih Bilal bin Rabah sebagai muazzinnya, karena Rasul suka dengan suara Bilal bin Rabah, suka dengan suaranya. Wallahu a'lam bisawab bagaimana model suaranya ya. Tapi kalau kita misalnya melihat muazzin Masjidil Haram sekarang dengan muazzin Masjid Nabawi sekarang, kalau seandainya pemilihan model muazzin ini turun temurun, biasanya selera masyarakat itu turun temurun biasanya ya. Ya kira-kira mungkin begitulah kira-kira indahnya gitu kan, suara dari Bilal bin Rabah. Cuma kalau di Masjidil Haram itu orang mengatakan cengkok Mekahnya itu ada. Saya nggak bisa menirukan cengkok Mekah gitu. Nagom Mekah, Mekkawi. Nagom Mekah itu ada kekhasannya. Di antara nagom asli Mekkawi itu ada yang disebut dengan banjaka. Nanti bapak-bapak searching coba di internet, bacaan Quran dengan nada banjaka. Saya senang malah dengan banjaka yang dibawakan oleh salah satu imam Masjid Istiqlal. Saya malah setuju, kok dapat feel-nya itu dapat. Tapi Syekh Bandar Balila juga sering menggunakan nada banjaka. Kadang-kadang banjaka ini dimix dengan sika banjaka. Ini penamaan dari nada yang ada di budaya masyarakat Mekah. Sika banjaka. Boleh juga nanti Ustadz Umar mendengar itu. Dan saya menikmati sekali kalau bacaannya dengan sika banjaka. Ini pemilihan dari Bilal bin Rabah. Dan di Indonesia lagu-lagu Mekah ini, nada-nada Mekah ini masih ada dalam budaya marhaba, terutama kalau di Indralaya, kalau di Ogan Ilir itu masih sangat kental nada ini, nada Mekah. Termasuk orang tua kami dulu pengajar marhaba dulu.
Nah, kalau di marhaba saya senangnya malah dengan nada hirab. Nada hirab. Ketika membaca marhabanya itu ya. Baik. Seterusnya kita juga kemarin sudah berbicara tentang bahwa Bilal bin Rabah kalau azan meletakkan kedua jarinya di telinga. Lalu kemudian beliau azan, kemudian hayya 'alas shalah beliau ke kiri, ke kanan salah. Kemudian hayya 'alal falah beliau ke kanan. Jadi ini juga lah beliau ke kiri. Ngapa pacak tidak stabil ini kiri kanan ini. Jadi beliau ke kanan dan beliau ke kiri. Ini juga lah menjawab kenapa misalnya di desa-desa kita dulu, di dusun-dusun kita dulu, orang kalau azan tuh, saya termasuk yang sangat kecil menerima pelajaran azan ini dengan cara begini, dan kalau hayya 'alas sholahnya dengan cara begini. Jadi saya termasuk yang menerima itu waktu di SD, waktu di TPA diajarkan model seperti itu. Ternyata dicari-cari runutannya, ibaratnya dicarikan footnote-nya. Nah, ini footnote-nya kira-kira ya, ketemu footnote-nya. Makanya kemarin kita akhirnya ngomong bahwa apa yang ada di masyarakat yang tidak kita ketahui sumbernya, jangan dulu dibenarkan, sebagaimana juga jangan dulu disalahkan. Kita kasih tanda tanya, manalah kira-kira footnote-nya ini kan. Kalau kata orang sekarang, mana footnote-nya, mana rujukannya, mana sumbernya, mana. Nanti insya Allah ketemu. Kalau tidak ketemu, berarti itu baru perkara yang dibuat-buat oleh masyarakat kita gitu kan. Sekurang-kurangnya nanti biasanya insya Allah akan ketemu. Baik, hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idaini, saya pernah salat 2 hari raya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaira marratin wala marrataini, tidak sekali, tidak 2 kali. Saya itu sering salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hari raya. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tidak ada azan dan tidak ada qomat. Rawahu Muslim. Jadi enggak ada azan. Nah, dari sini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, bihadzal hadisi akhadzal ulama'u annahu la yusra'ul adzanu li ghairi salati fardin. Dalam azan salat yang ada itu cuma azan salat fardu. Dalam azan salat ya. Dalam azan salat cuma ada salat fardu. Bahwa apakah azan selain untuk salat ada? Nah, ini khilafiyah di antara para ulama. Pekan kemarin sudah kita singgung, dalam mazhab Syafi'i azan selain salat cukup lebar perluasannya, mulai dari azan telinga bayi kiri dan kanan, mulai dari azan rumah, orang nganyari rumah gitu ya. Kalau di Ogan Ilir azannya itu berapa bucu Pak Haji? Ogan Ilir berapa bucu? 5 bucu apa ya? 5 pojok 1, 2, 3, 4 dan yang di tengah. Masih ada beberapa yang make begitu. Jadi orang 5. Orang kalau nganyari rumah di Ogan Ilir itu, nganyari rumah baru, sedekah rumah baru, nanti ada azan 5 orang. Setiap pojokan 4 dan tengahnya 1. Yang tengah ini yang menjadi pemimpinnya. Maksudnya jangan memulai azan kecuali yang tengah ini sudah mulai. Nah, itu model 5 bucu itu mungkin konsepnya sangat budaya. Cuma kalau azan di rumah yang kosong itu ada sandaran dari perkataan ulamanya minimal gitu ya.
Terus kemudian kemarin kita ngomong apa lagi? Azan untuk orang yang kesurupan atau azan untuk ruqyah, pengobatan, ada. Dan seterusnya. Nanti perluasan azan selain sholat itu di dalam mazhab Syafi'i yang paling banyak, yang paling luas. Termasuk diantaranya adalah menjinakkan hewan juga dengan azan. Mungkin ya di antara kesunahan orang berkurban itu sebelum hewan kurban itu disembeli sebenarnya ada sunnah bertakbir sebelum hewan itu disembeli. Jadi setiap kali kita melihat hewan kurban yang mau disembeli sebenarnya ada kesunahan bertakbir. Sekurang-kurangnya saat kita narik dari tali ikat menuju tempat penyembelihan, sekurang-kurangnya yang narik ini walaupun mungkin dia tidak bertakbir, yang lain bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin juga ya salah satu hikmahnya adalah berharap bahwa dengan lantunan-lantunan zikir itu ini sapi, ini kambing, ini kerbau agak sedikit adem gitu kan. Mudah-mudahan sih tafaulannya begitu, optimisnya begitu. Berikutnya, jadi enggak ada azan selain dari sholat fardu dalam bab sholat. Nah, tetapi kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, wa yubaddalul azanu in kanatis salatu jama'atan bilabzi, kalau seandainya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah yang berjamaah, maka azan itu bukan boleh diganti, maka opsinya adalah tidak ada azan tapi ada isyarat, ada lafaz yang mengajak orang sholat berjamaah, sekurang-kurangnya dengan berbunyi as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, sekurang-kurangnya begitu, as-salatu jami'ah. Kalau dia Idul Fitri, as-salatu jami'ah li'idil fitri rahimakumullah. Ini sudah versi Saka-3 ini. Versi Saka-3 itu 3 kali. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, baru yang ketiganya sebutkan salat apa. As-salatu jami'ah li'idil adha rahimakumullah gitu kan. Kalau istisqa juga sama, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah lil istisqa'i rahimakumullah. Itu ganti dari azan, ganti dari iqamat. Tapi kalau dia sholatnya sholat mayit, maka sekurang-kurangnya as-salatu alal mayyitil hadiri rahimakumullah. Kalau Idul Adha dengan Idul Fitri ada nadanya, cuma kalau jenazah saya juga nggak tahu, di Saka-3 itu tidak ada nadanya, cuma ngomong as-salatu alal mayyitil hadir rahimakumullah, cuma cak itu bae dia. Giliran Idul Adha dengan Idul Fitri ada nadanya, ini pembawaan masyarakat kami. Kalau mayitnya perempuan, ya as-salatu alal mayyitatil hadirah, as-salatu alal mayyitatil hadirah rahimakumullah. Kalau salat gaib, as-salatu alal mayyitil ghaib rahimakumullah. Jadi dikasih tahu seperti itu. As-salatu alal mayyitil ghaib rahimakumullah. Setelah itu baru salat. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah fil hadis at-tawil, dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang. Fi naumihim anis salati, tentang cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketiduran dari salat. Summa azzana Bilalun, kemudian setelah itu Bilal azan. Fasallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin,
Setelah itu Rasul salat sebagaimana Rasul salat di setiap hari sebelum-sebelumnya. Maksudnya ada azan, kemudian setelah itu ada iqamah. Nah, sekarang cerita tentang Nabi tertidur dari mengerjakan sholat wajib itu memang warid itu ada riwayatnya dalam kitab-kitab hadis bahwa Nabi Muhammad SAW sepulang dari salah satu peperangan, pulang ke Madinah, kalau nggak salah perang Khaybar ya, kalau nggak salah ya. Kemudian Rasulullah SAW beristirahat karena merasa bahwa sebentar lagi mau subuh. Akhirnya Rasulullah SAW ini nggak mau tidur. Nah, kata Bilal bin Rabah pada waktu itu, wahai Rasulullah, kira-kira bahasa Palembangnya, kalau nak tidur, tidak apa-apa tidurlah. Biarlah kami yang berjaga-jaga dan biarlah nanti kalau sudah subuh nanti kami bangunkan. Nah, dengan demikian akhirnya Rasulullah SAW merasa aman, lalu kemudian beliau tidur. Nah, qaddarallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain, bahwa akhirnya termasuk yang jaga-jaga itu tertidur dan termasuk Bilal bin Rabah juga tertidur. Bangun-bangun matahari sudah terbit. Nah, kalau ada sholat dikerjakan bukan lagi pada waktunya, kita menyebutnya dengan sholat qadha kan. Nah, dalam bab azan dan iqamah, ternyata ada juga kesunnahan azan dan iqamah untuk sholat qadha. Itu titik poin yang pengen dicapai. Fastufida minhu, diambil manfaat, diambil faidah dari cerita ini adalah subutul azani wal iqamati fil faitati. Adanya azan, adanya iqamah untuk sholat yang sudah terlewat. Untuk sholat yang sudah terlewat. Walaupun akhirnya ini nanti akan menjadi khilafiyah di antara para ulama. Tapi yang jelas, kalau seandainya mau azan bisa, tapi usahakan azan itu azan lokal untuk orang-orang yang kira-kira untuk orang-orang yang hanya tertentu saja dan tidak mengajak orang lain. Kan Rasulullah SAW kan ada di sebuah perjalanan, tempat sepi bahasanya, jauh dari pemukiman. Akhirnya Bilal tetap azan. Kalau nak azan qadha sholat, masing-masing kita azan, ya tentu dalam hal ini ribut nanti kan. Masjid ini azan, masjid sana azan, rumah sini azan, rumah sana azan misalnya kan. Kalau dia mau mengqadha sholat. Nah, jadi ada khilafiyah di antara para ulama, tetapi memang ada pendapat yang menyebutkan kebolehan azan untuk yang qadha. Tapi untuk iqamat ada. Yang iqamat ada. Hampir-hampir kalau yang iqamat banyak para ulama yang berpendapat sekurang-kurangnya kalau mau qadha sekurang-kurangnya qomat saja. Ini hadis nomor 2. Sekarang hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu. Masih dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, saat beliau mendatangi Muzdalifah, fa shalla bihal maghrib wal isya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya bi azanin wahidin wa iqamataini, dengan sekali azan dan 2 kali qomat. Bapak semua, mabit di Muzdalifah dalam perkara haji hukumnya adalah wajib. Kalau kita belajar fikih haji, Bapak dan Ibu-ibu, perhatikan istilah haji itu khusus, berbeda dengan istilah yang lain. Di dalam haji ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah.
rukun adalah aktivitas haji yang wajib dilakukan, yang kalau tertinggal atau sengaja ditinggal, hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. Ini rukun. Misalnya wukuf di padang Arafah, ini rukun. Siapa yang tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa juga diganti dengan dam. Kalau itu Ustaz, kami ganti dengan dam 10 kali lipat, ada pajak juga. Ini rukun. Yang kedua, wajib. Wajib ini adalah aktivitas haji yang harus dilakukan dan saat tertinggal atau sengaja ditinggal, hajinya tetap sah tapi kena dam. Itu bedanya. Maka mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib, harus mabit. Kalau tidak mabit, hajinya sah tapi kena dam. Maka bisa jadi orang yang pergi haji itu damnya double, banyak damnya bisa jadi kalau ada pelanggaran yang sifatnya wajib. Misalnya orang Indonesia kalau dia haji tamattu, dia wajib ada penyembelihan hewan kurbannya kan, atau penyembelihan damnya karena dia haji tamattu. Berarti dam pertama dam tamattu. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak mabit di Muzdalifah, dam yang kedua dam mabit di Muzdalifah. Berikutnya lagi, melontar jumrah ini juga wajib. Melontar jumrah ula aqabah wusta, wusta aqabah ini juga wajib. Kalau dia meninggalkan ini atau tertinggal segala macam, ini juga kena dam lagi dia ini. Jadi bisa jadi beragam. Nah, Bapak Ibu semua, terutama mungkin bagi yang haji bisa flashback di perjalanan setelah wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu sunnahnya adalah menggabungkan antara siang dan malam. Ini sunnah. Wukufnya rukun, tapi menggabungkan antara siang dan malam ini sunnah. Jadi usahakan kita itu dapat wukuf di waktu siang dan dapat wukuf di waktu malam. Walaupun mungkin jam 5 sore sudah disuruh ngantri bus, kalau ngantri busnya ini masih di padang Arafah, berarti kita masih terhitung wukuf. Kalaupun seandainya sudah masuk bus, misalnya bus ini parkirannya masih di padang Arafah, itu juga masih terhitung sebagai wukuf. Jadi jangan abai. Justru di menit-menit terakhir lepas asar menjelang maghrib, ini perpaduan antara malam dan siang, disinilah sebenarnya waktu yang afdol untuk berdoa, berzikir dan seterusnya. Nah setelah itu kan kemana mabitnya? Ke Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Nah di Muzdalifah ini orang jamaah haji sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Muzdalifah itu sholat maghrib dan sholat isya-nya jamak takhir di sana. Jamak takhir di sana. Kemudian jamak takhir di sana dikerjakan di waktu isya. Nah, saat dikerjakan di waktu isya, Nabi Muhammad SAW cuma ada azan sekali dan qomatnya 2 kali. Nah, dari sini wa inda Syafi'i kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, dalam mazhab Syafi'i azan untuk yang pertama dan qomat untuk yang kedua. Jadi kalau seandainya jamak takhir itu tidak wajib urut, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Jamak takhir ya. Kalau jamak takdim wajib urut, wajib maghrib dulu baru kemudian isya. Kalau jamak takhir tidak wajib urut. Nah, anggap saja sekarang misalnya Nabi mengurutkan misalnya ya, maka azan untuk maghrib dan qomat untuk isya. Kalau seandainya Nabi tidak mengurutkan, maka azan untuk isya, qomat untuk maghrib. Begitu untuk jamak-jamak yang lainnya. Ada orang jamak misalnya di Masjid Baitur Rahman,
azan untuk zuhur, oke. Untuk asarnya cukup qomat saja. Mungkin dia ke belakang dulu sebentar, kemudian dia qomat. Biar ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua, dijeda dengan iqamah. Berikutnya, walahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya bi iqamatin wahidatin. Ini sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak salat dengan enggak. Di sini dengan satu qomat. Iya benar, dengan satu qomat. Maksudnya jeda antara salat dengan salat yang lain dijeda dengan qomat. Dikit lagi. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata. Ibnu Umar dengan Aisyah ini kita masukkan dalam kategori sahabat muda. Ini sahabat muda, umurnya boleh muda tapi orangnya keren. Ibnu Umar, kalau perempuannya adalah Aisyah. Ini muda, belaga, keren, berduit pula. Berduit pula. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'azzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu kalau azan masih malam. Fakulu washrabu, makanlah, minumlah. Maksudnya kalau ada yang nak puasa masih boleh makan, masih boleh minum. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum, sampai akhirnya yang azan itu ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma. Beliau ini orang yang buta, orang yang rabun matanya. La yunadi, dan beliau ini Ibnu Ummi Maktum ini tidak akan azan hatta yuqalu lahu, sampai akhirnya ada yang mengatakan asbahta, la pagi, la fajar, baru beliau azan. Maka dari sini fihi dalilun li mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i juga dalam mazhab yang lainnya, yajuzu al-azan qabla al-fajri, kebolehan azan sebelum fajar. Kebolehan azan sebelum fajar. Ajma'a ahlul ilmi ala anna minas sunnati, bahwa bagian dari sunnah itu adalah azan salat saat sudah masuk waktunya. Illal fajr, kecuali fajar. Maksudnya kecuali fajar boleh azan sebelum masuk waktu fajar. Ini yang kita diskusikan kemarin, kenapa akhirnya di Indonesia ini atau di kita terutama Sumatera Selatan ini, padahal ulama-ulama dari Mekah banyak, ulama-ulama dari Madinah banyak, kok di Palembang ini belum terdengar kita ada yang azan 2 kali. Di mana lah ada yang azan 2 kali di Sumatera Selatan ini? Apa di Lahat, apa di Pegaralam misalnya, atau di Linggau, di Sekayu, ada tidak yang azan 2 kali? Belum terdengar kita, belum terdengar. Termasuk di Sakatigo baik belum terdengar. Di Sakatigo itu ada belasan kiai lulusan Mekah. Dakati juga yang azan 2 kali. Yang adanya tarhiman, tarhiman. Mungkin husnuzon kita yang pertama adalah untuk mencari tukang azan jam 3 misalnya kan, jam 3:30, itu bukan perkara yang mudah juga. Agak susah untuk mencari tukang azan itu ya. Nah, yang kedua husnuzonnya adalah kalau azan yang pertama ini tujuannya adalah untuk mengingatkan orang bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh, maka tujuan itu bisa dicapai dengan opsi yang lain. Misalnya opsinya tarhiman, atau opsinya setel orang ngaji lewat radio misalnya, atau lewat handphone. Tujuan itu bisa tercapai. Jadi kalau seandainya misalnya termasuk Masjid Baitur Rahman misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum subuh misalnya dia mengudarakan orang tilawah Quran, sebenarnya masuk juga dalam kategori mengingatkan masyarakat sebentar lagi
subuh. Kalau azan yang lain enggak, khusus untuk azan subuh baik. Sebelum azan sudah diingatkan, bentar lagi bakal azan. Nah, kebiasaan ini, ma'asyiral muslimin, kebiasaan azan 2 kali ini awalnya itu ada di Madinah. Makanya akhirnya tradisi azan 2 kali ini adalah amalu ahlil Madinah. Amalu ahlil Madinah. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah yang paling sering dikerjakan oleh masyarakat Madinah. Dia menjadi budaya masyarakat. Awalnya Mekah itu tidak azan 2 kali awalnya. Karena budaya azan 2 kali ini muncul pertama sekali itu di Madinah. Nah, mungkin setelah itu perkembangan, ada yang pindah dari Madinah ke Mekah segala macam, akhirnya bercerita sampai hari ini, terutama di Mekah maupun di Madinah ada azan 2 kali. Kalau ada yang pengen azan 2 kali, boleh dah Ustaz? Boleh, seperti yang kemarin kita sebutkan. Tapi prosedurnya tolong diperhatikan. Misalnya dimulai dulu dengan pengajian-pengajian di musola-musola, di masjid-masjid. Pengajiannya jangan sekali, pengajiannya 2 kali, 3 kali, di broadcast, di WA, di grup gitu kan. Nah, kemudian baru misalnya dimunculkan azan 2 kali. Itu jika dirasa kepengen. Cuma dirasa biarlah Ustaz sekali bela, enggak jadi masalah sekali bela. Atau kalau ada yang punya pesantren, sebenarnya di pesantren ini yang paling pas untuk menerapkan azan 2 kali ini. Karena pesantren biasanya agak jauh dari pemukiman warga, dia punya jamaah sendiri. Jadi kalau di pesantren misalnya bolehlah menerapkan jam 3.30 azan, 1 jam sebelum subuh azan lah untuk penduduk pesantren. Kalau bisa mic-nya itu sampai ke asrama-asrama, azan jam 3.30 itu kan. Nah, kemudian jam 4.30 misalnya waktu sholat subuhnya baru azan yang kedua. Tapi dibedakan orangnya supaya beda suaranya, supaya beda nadanya. Dan usahakan komitmen. Kalau azan sebelum subuh harus uang ini terus, jangan tukeran. Kalau tukeran kayak uang dari jauh, nah ngapa ini yang azan ini yang biasanya azan lah sudah subuh kan? Nah, khawatirnya nanti membingungkan masyarakat. Kira-kira itu dulu di kesempatan yang terbatas ini. Ada 5 hadis yang bisa kita baca, masih berkaitan dengan azan, dan minggu depan juga masih berkaitan dengan azan. Kayaknya penutup minggu depan tentang azan, baru setelah itu pindah ke yang lain. Atau ini bahkan kalau tidak habis minggu depannya lagi buguyur. Demikian, jika memang ada yang pengen ditanyakan, ada yang pengen diperjelas, ada yang pengen dikonfirmasi, kami persilahkan. Dan mikrofonnya ada di sini mikrofonnya. Ya, sekalian sebelum nanyo nganter mic dulu. Ini tim penanyo kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu tadi disebutkan bahwa hadis itu 3 jenis. Siap. Tapi ada satu lagi yang tidak salah Pak. Apa itu? Itu hadis dari para ulama. Itu saya dengar, itu pertama. Oke. Dan yang kedua, dalam kehidupan kita itu pada dasarnya adalah ibadah. Oke. Nah, yang jadi masalah itu ada bid'ah yang katanya kalau tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah. Oke. Nah, dasar utama atau pedoman yang kita harus tahu perbedaan antara ibadah dan bid'ah itu di mana? Oke. Nah, satu lagi. Ada 3. Lanjut.
Mengenai dam. Hah? Dam. Dam, ya. Kalau dam yang lain selain dam tamatu itu setahu saya itu bisa diganti, ada berapa jenis pelunasannya, yaitu dengan puasa 3 hari di sana, 7 hari di Indonesia, dan ada lagi itu udah tahu apa lagi ini ya. Nah, kalau tamatu sendiri itu pada umumnya kita pakai kambing. Apakah itu juga bisa dirubah, diganti dengan dam-damnya? Itu saya, Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan saya jawab dulu. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Ada lagi hadis para ulama. Enggak ada hadis para ulama. Jadi hadis itu cuma ada 3 ini, Pak. Kalau seandainya hadis para ulama, kita menyebutnya bukan hadis para ulama, kita menyebutnya perkataan para ulama. Kalau kita menyebutnya perkataan sahabat, kita sebut saja perkataan sahabat, perilaku sahabat. Jadi kalau yang disandarkan kepada Nabi cuma ada 3 ini. Yang disandarkan kepada Nabi cuma ada 3. Sekarang yang nomor 2. Tentang ibadah, juga tentang bid'ah dan seterusnya. Penjelasannya secara sederhananya, kalau di dalam mazhab Syafi'i, terutama ya, bid'ah itu dibagi menjadi 2 supaya clear. Jadi kalau seandainya bid'ah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, maka sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi ini kita bagi 2. Ada sesuatu yang sifatnya terlarang sehingga dia haram untuk dikerjakan, tapi ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, sifatnya baik-baik saja dan boleh dilakukan. Maka dalam mazhab Syafi'i terutama, pembagian menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah ini memang ada, supaya kita bisa mengakomodir bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram untuk dilakukan. Ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, dia boleh dilakukan. Nah, bagaimana kita memasukkan bahwa ini bid'ah hasanah dan ini bid'ah mazmumah, ini bid'ah jelek? Itu pakai standarnya para ulama nanti. Tidak bisa pakai standar kita masyarakat awam. Apa yang sudah nanti ditentukan para ulama, misalnya ini masuk dalam kategori bid'ah hasanah, sementara kita husnuzon, ini bid'ah hasanah. Ini bid'ah munkaroh, ini bid'ah yang munkar, yang tercela. Oh, berarti ini yang perkara yang tidak boleh, misalnya ya. Itu secara ini ya Pak ya, secara sederhananya. Kalau mau misalnya detail pembahasan tentang bid'ah, saya kira kita butuh waktu yang khusus dan kita butuh referensi tambahan supaya kita ngomongnya lebih urut gitu kan. Kayak misalnya doa iftitah tadi. Kan Nabi juga tidak pernah berdoa, tidak pernah Nabi memakai doa Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Awal mula yang melakukan itu sahabat. Tapi akhirnya sahabat setelah didengar oleh Rasul, akhirnya Rasul, ya sudah tidak apa-apa. Kira-kira itu kan, ya sudah tidak apa-apa. Nah, jadi bid'ah hasanah, bid'ah mazmumah. Bid'ah hasanah ini adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan tidak bertentangan dengan syariat. Bid'ah mazmumah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan dia bertentangan dengan syariat. Jadi ini kaidah yang penting ini. Sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat, dia boleh-boleh saja. Bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat, dia bid'ah buruk, bid'ah mazmumah. Sekarang
Kan ada orang yang tidak setuju dengan pembagian bid'ah. Oke. Sekarang berikan jawaban mana dalilnya doa khotam Quran oleh Syekh Sudes setiap kali puasa. Datangkan kepada saya dalil dari hadis. Doa khotam Al-Quran di malam ke-29 atau di malam ke-30 setiap tahun. Nabi nggak pernah sama sekali doa khotmil Quran pada sholat witir, nggak pernah. Itu jawabannya muter-muter jawabannya. Kalau ditanyakan kepada saya akan mengatakan ini contoh bid'ah hasanah, tidak bertentangan dengan syariat kok, tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang misalnya jumlah sholat tarawih, anggap saja kita ambil pendapat yang mengatakan 8, tarawih 8 ya. Sekarang berapa tarawihnya di Masjidil Haram? Tarawihnya 10. Nah 2 ini dari mana 2 tambahan ini? Mana hadisnya? Nah kira-kira ya mana hadisnya? Kalau kita seandainya mengatakan enggak, tarawih itu 8, ini hadisnya sahih galo misalnya ya, oke. Sekarang itu yang di Masjidil Haram, tarawihnya 10. Datangkan hadisnya mana? Jadi penjelasannya yang tidak bertentangan dengan syariat bid'ah hasanah, yang bertentangan dengan syariat bid'ah mazmumah. Nah, bertentangan atau tidak bertentangan ini harus menggunakan standar risetnya para ulama penjelasannya. Sekarang yang ketiga, masalah dam. Kalau dam tamattu dan dam yang mabit di Muzdalifah tadi, memang ketentuan awalnya adalah memotong 1 ekor kambing. Tapi ada keringanan khusus bagi yang buntu ini. Yang buntu boleh diganti dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah sana puasanya dan 7 hari di Indonesia. Itu juga berlaku untuk dam tamattu, juga berlaku untuk dam yang mabit di Muzdalifah melontar jumrah, itu juga berlaku. Cuma kalau seandainya ada yang melakukan larangan-larangan ihram, dia kena dam juga, tapi damnya nanti berbeda dengan dam tamattu dengan dam mabit Muzdalifah tadi berbeda. Misalnya orang sedang pakai kain ihram, dia nyemprotkan minyak wangi, seret, ini juga kena dam, tapi damnya bukan dam kambing. Damnya kalau dia pakai minyak wangi, kalau nggak salah ya, itu sedekah 6 sok. 6 sok itu berarti 6 kali zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu 1 sok. Misalnya lagi sedang pakai kain ihram, pakai masker. Misalnya pakai masker. Saya nggak tahu, ini banyak video sebagian artis kita, saya nggak nyebut orangnya ya. Sedang pakai kain ihram dan dia pakai masker. Nah, yang ini dia kena dam karena dia menutup mukanya. Sekurang-kurangnya tadi sedekah 6 kali zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Jadi memang penjelasan tentang dam itu ada 4 nanti pembagiannya, detailnya itu di fikih haji. Nanti insya Allah pada waktunya kalau ada momennya kita berbicara tentang dam ini. Kira-kira itu Pak. Boleh 1. Apa tadi ada ibu-ibu ya? Ya boleh ibu-ibu dulu, boleh ibu-ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan 3 macam hadis tadi, Ustaz. Baik. Yang selama ini pelajaran agama yang mungkin kita dapatkan di sekolah dulu, yang kita ketahui bahwa kalau hadis itu adalah perkataan Rasul. Baik. Sementara sunnah itu adalah perbuatan. Oke. Nah, atau tidak tanda Rasul. Kalau mendengar penjelasan Ustaz tadi bahwa 3 macam akli, fi'li dan satu lagi. Qauli tadi, berarti yang salah satunya tadi adalah perbuatan itu fi'li kan. Lantas apa bedanya dengan yang kita pahami selama ini adalah dengan sunat. Kemudian dari 3 macam hadis tadi,
apakah ada semacam wahyu dari Allah bahwa yang untuk akli dan fi'li itu harus dilakukan seperti ini, kecuali yang tiga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di buku-buku ulumul hadis, di buku-buku ilmu hadis, biasanya di pembahasan-pembahasan awal itu kita akan mendapatkan banyak definisi, istilah-istilah. Nah, di antara yang kami pelajari, antara hadis dengan sunnah itu sinonim, mutaradif kalau dalam istilah bahasa Arabnya. Dari sisi istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, baik perbuatan maupun persetujuan. Sunnah juga sama, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan. Jadi antara hadis dan sunnah, definisi istilahnya, secara istilahnya dia sama, sebenarnya dia sama, walaupun definisi secara bahasa dia berbeda. Kalau kita mau mengatakan sunnah qauliyah, itu sama dengan hadis qauliyah atau hadis qauli. Sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan, itu sama dengan hadis qauli. Sunnah takririyah, hadis sunnah persetujuan, sama dengan hadis takriri, sama dengan hadis persetujuan. Jadi ini dua hal yang mirip atau dua hal yang sama. Berikut yang kedua, apakah ada penjelasan wahyu tentang ketiga hal ini? Kalau penjelasan wahyu secara umum, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong enggak sembarang ngomong, kalau melakukan enggak sembarang melakukan, dan kalau Nabi setuju juga enggak sembarang setuju. Semuanya dibimbing atas dasar wahyu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW ini dibimbing oleh wahyu. Nah, bagaimana cara memahami perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasul? Ini ada ilmunya lagi. Kita menyebutnya dengan epistemologi, ya Bu Prof mungkin lebih kenal, lebih paham. Epistemologi studi Islam yang kita kenal dengan ilmu usulul fiqh, ilmu ulumul Quran, ilmu ulumul hadis, juga perangkat-perangkat yang lain yang secara umum kami belajar tentang epistemologinya, sehingga untuk menjelaskannya lebih detail kita butuh waktu, karena kita butuh belajar satu-satu perangkat keilmuan ini. Tidak bisa dimix, tidak bisa digabung. Kira-kira itu Bu. Kalau ada tambahan boleh, yang ibu-ibunya boleh kalau ada tambahan. Ada? Kalau enggak ada ditutup dengan bapak-bapak. Boleh. Hadis kursi itu termasuk yang di mana di antara tiga tadi? Baik. Ada lagi sebelahnya Pak? Biar menutup sekalian. Terima kasih. Saya mengenai azan Ustaz. Azan. Jadi seorang muazin sebelum mengumandangkan azan, apakah ada dianjurkan untuk membaca puji-pujian? Oke. Misalnya subhanallah gitu. Alhamdulillah. Yang kedua, misalnya kita sholat di rumah sendiri, apakah ada disunatkan azan atau iqamah? Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, hadis kursi. Hadis kursi masuk di yang mana? Hadis kursi ini rata-rata masuknya di qauli. Masuknya di qauli. Masuknya di perkataan. Perkataannya perkataan Nabi, tapi secara makna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya perkataan Nabi, tapi isinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang dia tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah, itu Al-Qur'an. Kalau hadis kursi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Dan rata-rata hadis kursi itu adalah qauli, perkataan.
Tidak ada hadis kursi perbuatan. Seingat saya ya, nggak ada dari perbuatan. Baik, azan, puji-pujian sebelum azan kemarin sudah kita singgung sedikit. Itu baik-baik saja dan fine-fine saja. Sebelum azan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dulu boleh. Sebelum azan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya boleh. Sebelum azan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh-boleh saja. Karena itu bagian dari hal yang baik-baik saja, fine-fine saja, dan itu tidak bertentangan dengan syariat gitu kan. Kalau sebelum azan minum dulu, tergantung. Kalau minumannya minuman keras, nah ini baru bid'ah dolalah gitu kan. Kalau minumnya minumannya putih, bagus. Sholat di rumah apakah azan dulu atau enggak usah? Pada dasarnya kalau mau azan boleh. Apalagi misalnya di rumah sendirian ataupun di rumah misalnya ada anak, ada istri, boleh azan di rumah. Dulu saya saat belajar azan, azannya itu di rumah. Sesekali bapak ke musola, ke masjid, sesekali bapak sholatnya di rumah. Kalau sholat di rumah, saya diminta jadi azan, muazzinnya. Tapi kalau memang mau langsung iqomah juga boleh. Yang lebih kuat sebenarnya adalah di iqomahnya, di azannya boleh, tapi tidak sekuat iqomah. Minimal iqomah kalau di rumah atau sendirian gitu kan. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di luar masjidnya kedengeran orang azan. Jadilah itu pakai yang itu baik. Kira-kira itu dulu Pak ya. Mungkin kita bisa lanjut nanti sambil ngobrol di belakang. Mudah-mudahan ketemu lagi 2 pekan lagi insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.